Paslun, ini satu pasal. Arkanun nikahi arba'atun, bermula rukun nikah itu ada 4. Jadi ketika seorang mau menikah berarti harus ada 4 rukun yang harus dipenuhi supaya nikahnya sah. Karena memang nikah itu ibadah, sehingga kalau ibadah ada rukunnya, ada syaratnya. Nah ini rukun perlu benar-benar dipenuhi. Sebab kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Jadi nikah itu tidak sah kecuali kalau ada wali dan ada 2 saksinya. Nah makanya nanti mesti ada rukun nikah. Nah rukun nikah itu ada 4. Ada yang bilang 5, sama aja sih hitungannya. Ya, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Ya itu sebenarnya dia juga sama. Tinggal caranya aja, metode ngitungnya. Yang bilang 4, ya nanti bagaimana cara ngitungnya. Kalau yang bilang 5, nanti cara ngitungnya bagaimana. Ya sebenarnya itu juga sama. Ya jadi boleh kalau ditanya, misalnya ada calon pengantin, ketika ditanya rukun nikah ada berapa? Ada 4, benar. Ya ada 5 juga benar. Nanti nyebutinnya aja, itu juga sebenarnya. Ya jadi ini pengarang kita menjelaskan bahwa rukun nikah ada 4. Al-awwalu, yang pertama, al-ijabu wal qabulu. Ya, jadi yang pertama ijab qabul. Jadiin 1, ijab dan qabul. Ya, jadi rukun yang pertama ada ijab, ada qabul. Ada yang ya menjelaskan rukun yang pertama calon pengantin. Nanti ya di sini disebut juga, cuma bukan di pertama, tapi ini sama aja. Jadi pengarang kita menjelaskan al-ijab, ada ijab, terus ada qabul, serah terima. Ya kata-kata yang menyerahkan itu namanya ijab. Kalau kata-kata nerima namanya apa? Qabul. Begitu. Jadi ijab ini biasanya diucapkan oleh siapa? Oleh wali. Ya wali. Ya itu dia nanti mengucapkan, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau kepada anak perempuan saya. Itu namanya ijab. Ya mungkin bapak saudara ya sudah mengalami itu semuanya. Nah kalau yang belum ya mungkin dikit lagi kali. Ya seperti itu. Sehingga ini satu pelajaran. Ya sehingga nanti kalau disuruh nikahin nggak usah bingung, udah ngaji, udah bisa. Nah seperti itu. Kadang-kadang kan udah nggak mau aja dia. Udah dah, Pak Penghulu aja. Penghulu sebenarnya bukan menikahkan. Penghulu hanya apa? Mencatat. Ya jadi Pak Penghulu tugasnya hanya mencatat. Sementara ya orang tua sebagai wali punya tugas yang mulia. Apa tugasnya? Itu ya menikahkan putrinya, seperti itu. Makanya bapak kalau punya anak perempuan ketika menikah, yang paling bagus ya bapak yang menikahkan. Itu yang paling cakep udah. Kalau kagak bisa minta diajarin. Nah ini kita lagi ngaji, insya Allah nggak pakai diajarin lagi, kalau ngaji udah bisa. Nah begitu. Jadi kata-katanya gampang. Ya begitu. Jadi saya nikah engkau, saya kawinkan engkau kepada putri saya. Namanya siapa tinggal disebutin aja nah. Ya, nah itu tuh istilahnya namanya ijab. Kata-kata yaitu apa? Ya kata-kata menikahkan atau mengawinkan. Itu namanya ijab. Nah nanti ada lagi yang kedua, qabul. Ini rukun nih 2, ijab qabul, satu kesatuan. Kalau qabul kata-kata penerimaan, kalau ijab kata-kata penyerahan. Itu. Jadi kalau qabul itu dari calon pengantin. Calon pengantin udah siap tuh. Ya, tinggal nerima. Makanya nanti bahasa Indonesia saya terima nikah dan kawinnya. Nah begitu. Nama anaknya siapa? Binnya binti siapa, dengan mas kawin disebutin mas kawinnya. Jadi yang komplit begini ya,
ya saya nikahkan engkau, atau nama anaknya siapa, misalnya ya Edi, ya wahai ya Ananda Edi atau saudara Edi, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan putri saya. Ya putri saya itu siapa misalnya, Khadijah binti Muhammad misalnya. Nah kemudian dengan mas kawin 5 gram emas, ya begitu, dibayar tunai atau langsung nggak pakai dibayar, tunai. Nah itu nanti kata-kata qabul ya penerimaannya, saya terima nikah dan kawinnya yang tadi itu siapa, Khadijah binti Muhammad, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah itu namanya ijab dan qabul. Kata-kata ya satu penerimaan, satu kata-kata penyerahan, satu lagi kata-kata penerimaan. Ya ijab qabul. Siapa yang mengucapkan ijab? Wali dari anak perempuannya, dalam hal ini ayahnya misalnya. Nah kemudian siapa yang menerima qabul? Calon mantu laki-laki itu, ya calon pengantin ya laki-laki. Nah makanya dia harus berhadapan antara ya wali dengan calon pengantin laki-laki. Fal ijabu, maka ijab, ini contohnya ijab, ka'ankah tuka au zawajtuka, itu contohnya begitu, ankah tuka saya nikahkan engkau, au zawajtuka saya kawinkan engkau. Nah itu boleh begitu, pakai fi'il mudhari juga boleh, uzawwijuka. Kalau di Fathul Mu'in pakai fi'il mudhari, uzawwijuka saya nikahkan engkau. Pakai fi'il madhi boleh, zawajtuka. Nanti kalau ada orang yang mau pakai bahasa Arab dulu baru bahasa Indonesia boleh. Misalnya ya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitab was sunnah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba wa khasira man asa. Ya Fulan bin Fulan, ya uzawwijuka wa unkihuka ala ma amarallah min imsakin bi ma'rufin au tasrihim bi ihsan. Baru langsung pakai bahasa Indonesia, wahai Fulan bin Fulan, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau ya dengan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 5 gram emas tunai. Nah, lalu nanti calon pengantinnya bilang, saya terima nikahnya dan kawinnya, atau saya terima nikah dan kawinnya. Ya, siapa namanya disebut tadi itu, Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah, itulah istilahnya ijab qabul. Ya, ini rukun nih, rukun. Ya, sehingga itu harus diucapkan, harus diucapkan. Nah ini satu contoh saja. Ka'ankah tuka au zawajtuka la ahlal tuka. Enggak boleh dengan ucapan ahlal tuka, saya halalkan engkau. Nah itu enggak boleh. Jadi kata-katanya harus ankah tuka atau zawajtuka. Makanya bahasa Indonesia, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau, bukan saya halalkan engkau, bukan begitu. Iya, tapi saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Ya, kemudian maf'ulnya apa? Ibnati, putri saya. Ya, putri saya disebut namanya dah. Siapa namanya? Nah, seperti itu. Wal qabulu, nah sementara kata-kata penerimaan qabul, contohnya nih, kanakah tuha. Itu contohnya, nakah tuha, saya menikahinya. Ya, saya menerima nikahnya itu maksudnya. Nakah tuha au tazawwaj tuha, saya ya mengawinkan, menerima kawinnya. Nah, begitu. Au qabil tu, atau ada kata-kata qabil tu, saya terima. Kalau pakai bahasa Arab lebih enak sebenarnya, qabil tu nikahaha wa tazwijaha alal mahril mazkur nakdan. Nah, begitu. Kalau pakai bahasa Arab tinggal qabil tu aja.
qabiltu ya nikahaha wa tazwijaha tu nakahtuha tazawwajtuha au qabiltu au raditu nikahaha. Boleh tuh kata-kata begitu. Saya terima nikah dan kawinnya. Ya begitu boleh. Ya, jadi sebenarnya udah kata-kata saya terima nikahnya dan kawinnya aja udah boleh, udah ada fiil maf'ul, cukup sebenarnya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia lebih mantap lagi. Saya terima nikah dan kawinnya, disebutin namanya lagi. Ya, Pulanah binti Pulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nah, itu udah mantap tuh. Ya, ini kata-kata qabul namanya. Wala yustaratu fihima al-arabiyatu, dan tidak disyaratkan pada ijab dan qabul bahasa Arab. Ya, jadi nggak mesti bahasa Arab ya Bapak Saudara, pakai bahasa Indonesia boleh. Pakai bahasa Sunda boleh nggak? Boleh. Kalau orang Sunda pakai bahasa Sunda. Ya, saya pernah jadi saksi, kemudian nikahinnya pakai bahasa Sunda. Ya, saya pikir jangan pakai bahasa Sunda dah. Saya jadi saksi masalahnya. Takut ntar ada yang salah, saya nggak tahu. Ya, akhirnya iya dah, kata bapak penghulunya pakai bahasa Indonesia, ini pakai bahasa Indonesia. Nah seperti itu. Jadi kebetulan waktu di Pandeglang, ya saya ya disuruh jadi saksi pernikahan anak perempuannya Sunda. Ya penghulunya orang Sunda asli Pandeglang, pengennya pakai bahasa Sunda. Iya, nanti kalau ada kata-kata yang saya kagak paham sih disuruh jadi saksi, kan bingung juga ya. Nah begitu, udah pakai bahasa Indonesia aja, saya usul bahasa Indonesia, akhirnya diterima pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau seandainya memang bahasa Sunda saksinya paham, ya kemudian wali dan calon pengantinnya paham, ya nggak apa-apa bahasa Sunda. Bahasa Jawa boleh, ya bahasa Bugis boleh nggak? Ya boleh. Iya, sama aja bahasa apa aja. Bahasa Arab boleh juga. Tapi syaratnya kalau bahasa Arab saksi biar paham. Dia pakai bahasa Arab, ya penghulunya ngerti, calon pengantin lakinya ngerti, saksinya kagak ngerti. Ya jangan. Ya, saya kagak ngerti apa yang diomongin tuh ya. Lah ente juga jadi saksi kagak ngerti. Protes boleh, usul. Mohon maaf, jangan bahasa Arab dah, saya kagak paham, saya jadi saksi masalahnya. Ya pakai apa? Pakai bahasa Indonesia. Nah silakan. Nah seperti. Jadi yang namanya saksi itu biar tahu kondisi dalam acara akad nikah khususnya pada saat ijab qabul. Sebab ijab qabul itu nanti ya wali biasanya nanya, bagaimana saksi sah enggak? Kan otomatis dia menjawab sah atau tidak karena ada alasan ya dan dipaham. Sah tidak? Sah. Emang apa sah? Ya udah sahin aja. Dan nggak boleh begitu. Ya udah sahin aja. Susah-susah banget sih. Harus paham. Tuh, makanya saya selalu pesan saksi itu minimal paham terkait tentang kondisi pernikahan itu. Ya jadi kalau kagak ngerti jangan dianggap jadi saksi aja. Main tunjuk aja. Ente kayaknya tuaan dikit saksi ya. Gitu. Lo bukan masalah tua ya. Begitu, udah lu tuaan lu jadi saksi aja. Paham gak dia? Nah begitu, adil gak dia? Sebab syarat saksi harus adil. La nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali kalau ada wali dan harus ada dua saksi yang adil. Kalau wali enggak diperintahkan adil, yang penting orang tua. Jadi orang tuanya. Tapi kalau saksi syaratnya adil. Illa ya syahidai adlin, kecuali harus ya adil, harus adil seperti itu ya. Nah ini penting sekali ya, jadi harus dipahami yang namanya saksi itu harus adil. Kalau tukang ya main judi suruh jadi saksi, fasik dia. Orang kagak pernah sholat suruh jadi saksi, fasik dia. Jangan. Ini mohon maaf ente jangan jadi saksi ya. Emang apa? Ente sholat kayaknya ya masih jarang-jarang nih. Zuhur sholat, asar kagak. Ya maghrib sholat, isya kagak. Nah begitu. Ente jangan jadi saksi dah. Yang lain aja ya. Nah begitu. Jangan marah. Mesti gue yang jadi saksi nih. Nah begitu. Jadi itu harus dipilih benar. Seorang saksi itu harus orang yang adil,
Nah ini jadi kata-kata ijab qabul itu nanti bisa disahkan dengan siapa? Dengan saksi. Kalau kata saksi belum sah, ulangin lagi. Saksi bilang belum sah, ulangin lagi sampai kata saksi sah. Nah itu baru sah ijab qabulnya. Jadi tidak disyaratkan dalam ijab dan qabul itu pakai bahasa Arab. Walau ma'a ma'rifatiha, sekalipun dia ngerti bahasa Arab. Walaupun dia paham bahasa Arab, tapi dia ya enggak usah dah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja, enggak apa-apa. Ya boleh-boleh saja. Lakin akan tetapi yustaratu disyaratkan ayat tarjimah, harus diterjemah bima huwa sharihun, dengan terjemahan yang jelas. Kalimatnya udah baku. Makanya tuh biasanya kata-kata ya ijab qabul udah baku tuh. Ya udah ditulis sama ya mereka yang sudah punya wewenang dalam hal ini, bapak pencatat nikah dari kantor urusan agama kecamatan biasanya. Nah itu kata-katanya udah baku. Nah itu namanya terjemah yang sudah sharih, kalimat-kalimatnya, redaksinya itu sudah baku. Fitil kallughati, dalam bahasa itu. Wa yustaratu, dan disyaratkan allayatul faslun bainahuma, tidak boleh ada pemisah yang lama antara keduanya. Jadi antara ijab dengan qabul tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Jadi antara tunai dengan saya terima nikah dan kawinnya itu harus nyambung. Jangan ada pemisah yang cukup lama. Jadi ketika dibilang tunai, lama dulu, saya terima, nah itu gak boleh. Ya makanya saksi itu penting tuh. Ya diperhatiin. Jangan jadi saksi ngobrol aja. Bang gimana saksi? Gimana ya? Nah gimana ya? Ya ini saksi nih harus ketika ya lagi terjadi ijab qabul dia harus perhatiin benar. Sebab antara ijab dengan qabul tidak boleh ada pemisah yang cukup lama. Sebab kalau ada pemisah yang cukup lama itu nanti batal, harus diulang kembali. Oh itu terlalu lama, diulang lagi. Jadi ketika bilang tunai saya terima nikahnya, tuh biasanya tuh wali ya ngedet dikit. Nah itu langsung. Ya jadi begitu. Terus ada yang bilang calon pengantin, mohon maaf kan saya tumben ya, makanya saya diulang-ulang. Iya semuanya juga tumben emang ya. Nah begitu. Pasti yang namanya nikah tumben semuanya. Pertama. Kalau yang udah kedua kalinya gak ada ceritanya itu mah. Ya begitu. Jadi disitulah tidak boleh antara ijab dengan qabul pemisah yang cukup lama. Itu namanya allayatul faslun bainahuma. Asani, rukun nikah yang kedua, az-zaujani. Nah ini az-zaujani, dua calon pengantin. Ada yang ngitungnya satu calon pengantin laki, dua calon pengantin perempuan. Nah itu kalau yang buat satu calon laki, dua calon pengantin perempuan, berarti rukun nikah ada 5. Tapi kalau yang nganggapnya az-zaujani jadi satu, ya udah 4 rukun nikah. Ijab qabul, pengantin laki, pengantin perempuan, jadi 1. Ya ada lagi yang satu-satu ini ya, pengantin laki harus ada, yang kedua pengantin perempuan harus ada. Nah baru ijab qabul. Nah itu jadi kan hitungannya bisa 5, jadi bisa 4. Kalau bapak bilang 5 itu aja, pengantin laki 1, pengantin perempuan 1. Tapi kalau bapak bilang rukun nikah 4 gabungan, ada calon pengantin laki dan calon pengantin perempuan. Itu namanya az-zaujan. Ya, jadi ada pengantin laki, pengantin perempuan. Fayustaratu, maka disyaratkan fil mar'ati, pada ya calon pengantin perempuan. Ini sekarang kalau untuk calon pengantin perempuan bagaimana syaratnya? Harus ada syaratnya nih perempuan itu. Syaratnya pertama, khuluha min nikahin wa iddatin. Harus kosong itu perempuan dari akad nikah. Jadi artinya ini perempuan tidak ada ikatan nikah sebelumnya. Kalau ada ikatan nikah, dia istri dari seorang laki-laki, nggak sah. Tuh, jadi harus dibuktikan
bahwa ini perempuan memang saat mau dinikahkan kosong dari ikatan pernikahan. Jangan bini orang dikawinin, ya gawat ini, ya bini orang dikawinin, ya ternyata dia masih punya suami, ya nggak boleh, nggak sah syaratnya. Jadi syaratnya harus kosong dari ikatan pernikahan. Nah itu bisa aja dia ya sudah dicerai, ya sudah dicerai, ada suratnya, surat cerainya ada. Nah begitu. Atau memang dia belum menikah. Kalau belum nikah berarti masih gadis. Kalau janda berarti udah ketahuan tuh cerainya, ya cerai mati atau cerai hidup. Nah itu jelas, ya itu namanya kosong dari ikatan pernikahan. Beda suami. Kalau suami nggak perlu ditanya, ini dia udah punya istri belum. Seandainya dia punya istri, boleh nggak nikah? Boleh. Yang penting berani. Ya, penting apa? Ya berani. Kalau kagak berani, jangan. Nah begitu. Nah jadi kalau seorang laki-laki tidak disyaratkan hulu, kosong dari ya istri. Dia punya istri, dinikah lagi. Gimana tuh Ustaz? Sah nggak suami saya nikah lagi? Ya sah aja Bu. Tapi kan saya kagak redo, saya kagak ikhlas. Ya pastilah ibu masih ibu redoin ya. Nah begitu, makanya suami ibu kagak ngomong. Ya kalau dia ngomong pasti ibu kagak redoin, kagak ikhlasin. Makanya dia nikah aja. Tuh begitu. Makanya bapak kalau mau nikah jangan pakai ngomong-ngomong sama bini. Iya, jangan ngomong-ngomong. Mau nikah aja udah. Nah begitu. Kalau ngomong ibu pasti nggak kasih ya. Ya tuh benar gak Bu? Tuh benar kan? Iya. Nah begitu. Tapi kalau seorang istri ketika mau dinikahkan, ini calon istri mesti kosong dari ikatan pernikahan. Ya dari ikatan pernikahan. Kalau dia ada ikatan pernikahan kagak sah. Dia masih punya suami, ya nikah sama orang lain. Nah itu nggak boleh. Kemudian yang kedua syaratnya apa lagi? Wa iddah, kosong dari iddah. Ya syaratnya kosong dari iddah. Contohnya begini, istri sudah dicerai sama suaminya, tapi habis dicerai kan ada iddahnya. Itu kalau iddahnya belum selesai kagak boleh dulu dinikahin. Ya Pak ya, paham ya? Nggak boleh dulu diapain? Dinikahin. Ya sampai selesai masa iddahnya. Kalau iddah itu nanti ada yang model salah satu kuru 3 kali suci, ada yang salah satu asyurin 3 bulan. Ya, ada kalau yang lagi hamil iddahnya sampai melahirkan. Nah begitu. Itu istri mesti ada iddahnya. Makanya istri kalau udah dicerai, ya kalau ya mau dinikahkan lihat dulu, ya udah selesai nggak masa iddahnya. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Ya, berapa Pak? 4 bulan 10 hari. Itu begitu. Jadi kalau ada anak perempuan baru ditinggal mati sama suaminya hari ini, seminggu mau nikah, boleh nggak? Nggak boleh. Sebab dia harus menunggu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tungguin dulu 4 bulan 10 hari. Ya, begitu. Atau ya dia ada ini habis ditolak sama suaminya, kemudian ya ada calon suami yang mau nikah lagi, bulan boleh. Saya mau dinikahin Ustaz, saya udah dicerai. Cerainya kapan? Baru sebulan. Bulan boleh, sebulan belum selesai. Sebab masa iddah ditinggal dengan cara tolak itu kalau perempuannya masih subur, masih mengeluarkan darah haid, itu salah satu kuru 3 kali suci. Nah begitu. Kalau dia udah menopause, artinya sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid, usianya udah tua, udah sekitar 50, 55, 60, udah nggak ngeluarin darah haid lagi. Ya, di dalam beberapa kitab fikih dijelaskan tuh kalau usianya udah 60 tahun, ya 60 tahun, 55 tahun biasanya dia udah nggak mengeluarkan darah haid. Nah itu ketika dicerai sama suaminya, dia harus masa iddahnya dulu. Iddahnya kapan? Salah satu asyhurin 3 bulan. Tunggu dulu sampai 3 bulan. Udah 3 bulan baru boleh dinikahin sama laki-laki lain.
Tuh begitu. Jadi kalau masa iddahnya nggak boleh. Emang kenapa masa iddahnya belum boleh? Sebab nanti suami masih bisa memungkinkan untuk rujuk kembali. Kembali bisa rujuk lagi. Ya, jadi masa-masa iddah suami bisa rujuk kembali. Nah, kalau masa iddahnya udah selesai, ya suami mau kembali harus nikah. Ya, kalau tinggal nanti ada orang laki-laki lain mau nikah, udah boleh. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Nah, untuk iddah ini hanya buat orang perempuan. Orang laki pakai iddah nggak? Enggak lah. Yo, orang laki nggak usah pakai iddah. Seandainya ada seorang laki-laki habis ditinggal mati sama istrinya, ya baru dikuburin istrinya, terus dia mau langsung nikah, boleh nggak? Boleh, laki-laki. Ya. Oleh laki boleh tuh, jangan bilang lu nunggu iddah dulu. Nah, laki-laki nggak ada iddahnya. Nah, kalau orang perempuan mesti pakai iddah. Ini supaya tahu, ya, supaya paham. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang perempuan nggak sembarangan. Ya, itu kenapa sih harus ada iddah? Sebab orang perempuan itu harus tahu percis rahimnya ada nggak benih-benih bayi dari suami yang lama. Tuh, makanya perlu ada iddah. Ya, kalau dia tidak ada iddahnya, takutnya ini benih yang ada di dalam rahimnya milik siapa. Kalau dia langsung nikah saja, padahal masih benih-benih suami yang lama. Nah, itu kan binnya ke suami yang lama. Makanya perlu ada iddah. Sebab keturunan ini penting. Jangan sampai bapaknya 2. Ya, begitu bapaknya 1. Ya, makanya mesti ada iddah. Nah, kalau udah iddah udah bersih. Nah, kalau udah selesai iddahnya berarti ini udah bersih nih perempuan. Boleh dah nikah sama yang lain. Ketika nanti dia hamil udah pasti itu anak dari suami yang baru. Begitu ya Bapak, Ibu. Ya, salah satu tujuannya adanya iddah seperti itu. Nah, makanya perempuan tuh harus begitu. Harus kosong dari ikatan nikah dan kosong juga dari iddah. Wa tusaddaqu fihi, dan dibenarkan padanya haitsulam yu'lam, sehingga pada saat dia tidak diketahui lah begitu perempuan nikahun sabikun, nikah yang terdahulu. Seandainya ada orang perempuan datang, Ustaz saya pengen dinikahin. Nah, kita tanya dulu, ya kamu ya statusnya janda apa gadis? Saya janda. Nah, kalau janda berarti udah pernah nikah. Mana surat tolaknya, surat cerainya? Nah, oh nggak ada, saya belum ditolak. Nah, itu kita nggak boleh dulu. Kalau memang nggak ada surat tolak, minimal ada keterangan dari suami bahwa kamu udah pernah dicerai sama suami kamu. Nah, kalau udah dibuat surat materai yang bertanda tangan di bawah ini adalah siapa suami daripada orang ini misalnya. Nah, benar saya sudah menceraikan orang ini dan masa iddahnya udah selesai. Ya, ini keterangan saya bawa, ya saya buat dengan sebenar-benarnya, tertanda suaminya, calon suaminya ya atau mantan suaminya di materai. Nah, baru kita berani nikahin. Ya, kalau nggak begitu jangan. Bisa-bisa kita nikahin saja, suaminya datang. Ustaz sembarangan aja, nih bini gua dia nikahin orang. Nah, begitu. Bahaya nggak kira-kira? Iya, nggak boleh. Kadang-kadang ada orang perempuan begitu. Ya, datang aja, minta dinikahin aja. Ternyata masih punya suami. Ya, begitu. Ini jangan, nggak boleh. Kalau seandainya suaminya nggak pulang-pulang, udah 2 lebaran bagaimana? Ya, Bang Toib misalnya, ya udah 2 lebaran kagak pulang-pulang. Kalau ini istri kagak nuntut, tetap itu suaminya. Kalau dia nggak redo, dia lapor ke kantor ya pengadilan agama. Ya, dia ke kantor pengadilan agama, dilapor ya bahwa dirinya sudah 2 tahun ya tidak dikasih nafkah batin dan nafkah zohir. Saya kagak redo, saya kagak ikhlas. Kalau pengaduannya diterima, maka jatuhlah tolak 1. Tuh begitu. Nah, kalau jatuh tolak 1 sampai masa iddahnya, ya itu namanya udah tercerai. Boleh dinikah lagi. Tapi kalau selama ditinggal sama suaminya 2 tahun, 3 tahun, ternyata dia kagak lapor, nggak apa, ya berarti statusnya tetap masih apa? Masih ya istri daripada suami yang udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Jadi tetap dia nggak boleh menikah, nggak boleh. Ya itu. Jadi ini penting supaya jelas.
supaya jelas. Jangan sampai di ngaku-ngaku sudah dicerai padahal suaminya masih ada. Awiddaat atau di ngaku-ngaku nih perempuan mau tazaujin, ya suaminya udah meninggal. Jadi istrinya ngaku suami saya udah meninggal, tapi ghairi muayyanin, tidak ditentukan. Nah itu mesti disumpah dulu, minta pengakuan yang benar. Coba, ya benar suami kamu udah meninggal dan udah lama, ya benar ya pengakuan kamu sumpah dulu. Nah kalau udah sumpah, ya kita udah akui, baru boleh dinikahkan. Autolakihi atau udah ditolaknya, ya mungkin ya dia ya udah ditolak tapi nggak ada surat tolaknya. Nah itu dia harus minta surat keterangan langsung dari mantan suaminya bahwa dirinya sudah ditolak. Itu sebagai administrasi supaya bukti, jangan sampai nanti ada salah paham. Wa illa kalau seandainya dia tidak mau, ya seperti itu pala, maka nggak boleh dinikahkan. Ya, jadi jangan sampai dinikahkan, takutnya nanti statusnya perempuan itu masih istri laki-laki yang lain. Nah, seperti itu. Wa bizauji, nah terkait tentang calon suami, ya ilmuhu bihalliha lahu. Ya, jadi suami harus benar-benar tahu bihalliha bahwa itu yang dibolehkan. Calon istrinya adalah calon yang dibolehkan, yang dihalalkan untuk dinikahi. Jangan sampai calon istrinya itu adalah mahram. Nah kalau mahram repot. Siapa itu mahram? Perempuan yang tidak boleh dinikahi, itu namanya mahram. Tapi dia harus yakin bahwa calon istrinya ini, suami harus paham benar bahwa dia adalah ya apa? Bukan mahramnya, ajnabi yang bisa halal untuk dinikahi. Ya kan nanti ada mahram, ya seperti kita sama ibu kita mahram, kita sama saudara kita mahram, sama encang-encing kita mahram. Ya jadi nggak boleh nikahi. Seandainya kita punya air wudhu, ya kemudian bersentuhan dengan mahram kita, itu tidak batal air wudhunya. Kenapa? Karena masih darah kita, makanya haram untuk dinikahi. Jadi itu istri kita tuh orang lain, ya makanya batal kalau bersentuhan. Kan Ustadz dia bini saya, masa saya bersentuhan batal? Lah iyalah harus batal, karena dia memang orang lain. Kalau kagak batal sampai ibu ente, ya ibu ente kagak batal, adik perempuan kakak perempuan ente kagak batal. Ya makanya itu kagak boleh nikahin. Ya boleh nggak anak kawin sama ibunya? Ya nggak boleh. Kakak sama adik nikah boleh nggak? Nggak boleh. Ponakan sama pamannya nikah boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu ya nggak batal ya air wudhunya ketika dia bersentuhan, namanya mahram. Nah kalau orang yang dihalalkan untuk dinikahi itu namanya apa? Ajnabiyah, ya perempuan yang boleh dinikahi. Nah seperti itu ya Bapak Saudara. Ya. Wa fihi ma at-ta'inu, dan di dalam keduanya ada ta'in, harus ditentuin siapa calon istri, harus ditentukan. Ya fazawwajtuka, maka saya nikahkan engkau ihdabnati, dengan salah satu putri saya. Itu nggak boleh. Ada orang tua bilang, saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Putrinya ada dua, dibilang salah satunya. Siapa? A apa B? Kalau A bilangin dengan A, kalau B kasih tahu namanya B. Jangan, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya. Nah salah satu kan kagak jelas. Yang mana? Yang A apa yang B? Dia punya putri dua, Fatimah sama Maryam misalnya. Nah kalau memang Fatimah sebut Fatimah, kalau Maryam sebut Maryam. Jangan dibilang salah satunya. Nah itu nggak boleh. Jadi mesti ada ta'in. Ta'in itu harus ditentuin namanya jelas. Auzawajtu binti, atau saya nikahkan anak perempuan saya ahadakum, salah satunya batilun, batal, nggak boleh. Ada dua, saya nikahkan putri salah satu dari putri saya. Tuh putrinya ada dua. Yang mana Pak? Fatimah apa Maryam?
Nah, begitu ya. Walau ma'al isyarati, sekalipun disertakan dengan isyarat. Nah, ini tetap tidak boleh. Cukup mengingat waktu udah isya, nanti baru as-salis. Ya, nanti baru yang ketiga, rukun nikah yang ketiga ada wali. Nah, nanti terkait tentang wali. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Saudara? Ya, silakan. Kalau seorang istri ditinggal sama suaminya atau 1 tahun atau 2 tahun, kira-kira ada batasnya nggak? Artinya mereka berhak untuk nikah lagi dengan orang lain? Nggak ada batasnya. Iya, mau 10 tahun juga nggak apa-apa kalau dia redo. Kalau dia kagak. Enggak, maksudnya istrinya harus ngadu ke pengadilan. Kalau istri enggak ngadu, berarti kan dia redo. Enak-enak aja, enjoy aja, boleh aja. Kita nikah sama seorang perempuan, kemudian kata nih perempuan, bang nggak usah sering-sering kemari, takut ketahuan sama bini muda. Ya, udah dah abang setahun sekali aja datangnya, nggak apa-apa, boleh. Nah seperti itu. Ya, misalnya nih bapak mau nikah lagi, ya calon istri yang kedua udah perjanjian, nggak usah sering-sering kemari supaya nggak ketahuan sama bini muda. Nah begitu. Jadi gimana? Datangnya misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada kesepakatan. Sekarang pertanyaannya, ini ya suami kagak pulang-pulang udah 3 tahun, tapi bininya biasa-biasa aja, ya tetap istrinya. Kalau dia kagak redo, ngelapor ke pengadilan agama. Nah begitu. Kalau dia ngelapor ke pengadilan agama, kemudian diterima laporannya, jatuh tolak 1. Begitu aturannya ya. Begitu. Kalau dia nggak ngelapor, tetap itu istri yang sah, nggak boleh dinikah. Ya jangan bilang istri ya suami saya udah 3 tahun nggak pulang-pulang, Ustaz saya mau nikah aja dah. Ya nggak boleh. Ya sebab tetap statusnya. Kenapa? Iya. Iya. Makanya ngelapor gitu. Bukti dia kagak ya suka, ngelapor. Kalau dia nggak ngelapor berarti nggak ada buktinya, kan gitu. Kan hukum begitu. Ya jadi harus. Oh saya nggak bisa, ini saya kagak terimain. Udah ngelapor. Nah ngelapor nanti diterima laporannya. Nah itu jatuh tolak 1. Begitu. Ya. Kalau anak sama istri kedua itu istri kedua bapaknya. Oh gitu. Kalau memang sudah melakukan hubungan enggak batal ya. Tapi kalau belum melakukan hubungan, nah itu belum. Kalau misalnya disiri gitu. Iya. Iya. Ya, maksudnya sudah di agama gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya yang penting dia udah melakukan hubungan. Kalau udah melakukan hubungan, nah itu berarti udah sah jadi ibunya gitu. Tapi kalau belum melakukan hubungan, itu ketika dicerai lagi, nanti anaknya boleh nikah sama dia. Nah seperti itu. Syaratnya udah diwati, udah melakukan ya hubungan seperti itu. Ya. Kalau ijab kabul pakai jarak jauh boleh nggak? Ya. Boleh. Zaman udah canggih. Boleh gitu. Nggak apa-apa. Mau nyoba nggak apa-apa, boleh. Ya. Gitu. Jadi pakai Zoom meeting. Kita ada di Indonesia, dia ada di mana gitu, atau di luar pulau lah, atau kampung, nggak apa-apa, boleh. Ya begitu. Melalui telepon bisa juga. Ya seperti itu. Ya. Iya, tolak itu ada yang namanya tolak raj'i, ada tolak bain. Kalau tolak bain, tolak 3 itu udah nggak bisa lagi kembali, kecuali harus ada muhalil. Kalau muhalil berarti dia harus nikah dulu sama orang lain. Kenapa? Boleh, yang penting setelah nikah harus hubungan dulu. Kalau dibilang lu jangan apain bini gue ya, awas, nggak boleh. Syaratnya dia harus melakukan hubungan. Ikhlasin aja udah, ya
Habis melakukan hubungan ternyata udah sebulan dikagak cerai. Cocok kayaknya nih. Ya udah ente. Ya ini nunggu aja ya, nih ternyata nggak dicerai-cerai. Ya kasihan dia udah. Nah begitu. Jadi nggak boleh, kalau kata bahasa kita nggak boleh besiru. Kenal besiru? Lu nikahin bini gua, sebab gua udah tolak bain. Kalau dia ya mau kawin lagi sama gua, dia harus kawin dulu sama orang lain. Nah lu aja yang kawinin, cuma lu kawinin doang. Habis nikah lu jangan apa-apain ya. Nah setelah itu nanti lu cerain lagi. Kagak boleh. Ya tidak boleh kalau begitu. Ya. Paham? Baik ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Saudara, saya hanya mengingatkan saja bahwa kegiatan pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun jatuhnya pada tanggal 6 hari Sabtu Agustus besok 6 Agustus hari Sabtu. Mudah-mudahan dari jamaah ya Mushola Al-Barokah ya hadir pada kegiatan pengajian tersebut. Ya terima kasih, sebagai informasi saja. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan dan keluasan waktu sehingga bisa hadir bersama-sama di pengajian bulanan Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun di Anyer. Sekian, terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.